Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kuswadi Bilang Kamsuara. Saya dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya ingin melakukan praktikum tentang senyawa polar dan senyawa non-polar. Oke, sebelum melakukan uji praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit materi atau ringkasan materi tentang senyawa polar dan senyawa non-polar. Oke, yang pertama senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Untuk ciri-ciri senyawa polar ialah ia dapat larut dengan air ataupun pelarut lainnya. Kemudian memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Contoh senyawanya adalah H2, HCl, HF, HBr, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, senyawa non-polar. Ya, senyawa non-polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi akibat unsur yang berkaitan mempunyai nilai keelektronegativitas yang sama ataupun hampir sama. Untuk ciri-ciri non-polar ialah dia tidak dapat larut dalam air ataupun pelarut lainnya. Kemudian tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contoh senyawanya adalah C12, PC15, H2N2O2, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap uji praktikum. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Oke, yang pertama alatnya. Di sini saya menggunakan gelas praktikum, tetapi di sini saya menggunakan gelas plastik yang berjumlah 4 gelas. Kemudian sendok. Untuk bahannya ada gula, sabun cuci piring, margarin, minyak, dan air. Selanjutnya kita masukkan air ini ke 4 gelas penguji tersebut. Pada gelas yang pertama kita masukkan sabun cuci piring. Kemudian gelas yang kedua kita masukkan margarin. Selanjutnya pada gelas ketiga kita masukkan gula. Pada gelas keempat atau gelas terakhir kita masukkan minyak. Oke, dari uji klinis atau uji praktikum yang telah saya buat, dapat kita simpulkan pada gelas yang pertama yang berisi larutan air dengan sabun cuci piring itu larut dan termasuk ke dalam senyawa polar. Selanjutnya pada gelas yang kedua yang berisi larutan air yang bercampur dengan margarin itu tidak larut,
yang termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Pada gelas yang ketiga yang berisi larutan air dengan gula yang dapat larut yang termasuk ke dalam kategori senyawa polar. Selanjutnya yang gelas terakhir atau gelas yang keempat berisi larutan air dengan minyak yang tidak dapat larut dan juga itu termasuk senyawa non-polar. Demikian praktikum tentang senyawa polar dan senyawa non-polar. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pantas. Semoga praktikum ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.